Iya. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan marah-marah, nanti amalannya nggak berkah. Nah sebelum kita belajar lagi sama guru-guru kita nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Sebelum tewas di tangan sang suami Nando usia 25 tahun, M rupanya telah berulang kali menjadi korban KDRT. Bahkan diam-diam ia telah mengumpulkan bukti penganiayaan yang dilakukan Nando selama 3 tahun terakhir. Dilansir dari tribunjakarta.com, sebelum tewas, M telah mengumpulkan bukti termasuk hasil visum yang menunjukkan adanya KDRT. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah Habib. Wanita itu kan sebenarnya tugasnya nyaman dipandang laki-laki. Jadi walaupun suaminya nyebelin atau gimana kitanya senyum aja gitu. Tapi kalau udah sampai melakukan tindakan fisik KDRT seperti ini harus bagaimana Habib dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Puan Caca, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tadribul wajha, wala tukabbih, wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya. Dan jangan pula menjelek-jelekannya serta jangan melakukan hajar, mendiamkannya selain daripada di rumahnya. Mana yang pertama adalah berbuat baiklah wa ashiruhunna bil ma'ruf terhadap siapa? Terhadap istrimu. Sayangilah, cintailah. Khiyarikum linisaihim, sebagaimana hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Sayangi dia, hormati dia, muliakan dia, angkatlah derajatnya, jadikan dia manusia yang dekat dengan Allah. Didiklah mereka dengan didikan yang baik. Kalau misalkan udah dididik, udah dinasehatin, udah dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian, dikasih, biasa suka sombong apa tuh? Oh gelang, ya kan? Diangkat-angkat karena gelang baru, ya kan? Nah, udah dikasih perhiasan, subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Tapi istrinya kurang ajar, tukang maki, tukang marah-marah, tukang bentak, tukang main tangan, pukul terhadap suaminya. Maka istri seperti ini adalah istri yang nusus, istri yang kurang ajar terhadap siapa? Terhadap suaminya. Maka boleh dalam syariat untuk mendidiknya dengan didikan yang baik, boleh tidak tegur, boleh didiamkan. Dan boleh bagi suaminya untuk menasihatinya dengan cara yang lebih syadid, lebih keras. Untuk apa? Untuk menjadikan istri itu istri yang solehah, yang bertakwa kepada Allah. Nah sekarang dibalik. Kalau misalkan seandainya suaminya yang kurang ajar, kasar, mukul, menghina, mencaci, memaki. Apakah kita sebagai seorang istri harus sabar? Ketika suami masih ngomong, ngoceh, marah-marah untuk ke arah kebaikan, terimalah dengan baik. Kalau ke arah kebaikan. Kalau ke arah kebaikan disuruh sholat misalkan atau disuruh mendidik anak dengan didikan yang baik, menjaganya dan lain sebagainya, urusan yang baik semuanya. Maka boleh suami memarahinya, boleh suami menegurnya, mengomelinya. Tapi kalau misalkan suami sudah pakai tangan, kasih tahu sama suaminya, aku menikahimu, engkau diberikan oleh orang tuaku bukan untuk aku disakitin. Aku menikah kepadamu bukan aku untuk dihina, dicaci, dimaki, dipukul. Bukan. Tapi sayangilah aku, cintailah aku. Hormatilah aku. Sebagaimana orang tuaku menghormatiku, menyayangiku, mencintaiku, mendidikku dengan didikan yang baik. Kamu suamiku harus lebih baik daripada orang tuaku. Jangan kau main tangan. Aku istrimu. Manusia yang bersamamu, yang menyayangimu. Jangan pukul aku. Jangan sakiti aku. Jangan hinakan aku. Aku dinikahi bukan untuk dihina. Aku dinikahi bukan untuk dicaci. Aku dinikahi bukan untuk dipukul. Tapi untuk disayangin. Untuk dicintain. Dan untuk mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik. Dan untuk mengurus suaminya dengan cara mengurus yang baik. Kasih tahu suaminya. Kalau misalkan masih dipukul, bahkan sampai biru, ya kan, ngadu sama orang tua kita, ngadu sama orang tuanya, kasih tahu ini anaknya sudah seperti ini. Yang lebih bagus adalah ngadu dulu sama orang tuanya, misalkan tidak ada solusi, baru ngadu sama orang tua kita. Karena kalau ngadu sama orang tua kita, pasti dibelain anaknya dan tidak ada keadilan di dalamnya. Kasih tahu dulu. Tapi kalau misalkan sudah parah,
kasih tahu keluarga kita atau kasih tahu nasihatin yang baik bagaimana jalan keluarnya. Kalau misalkan alhamdulillah dia sadar, dia bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, maka alhamdulillah berarti selesai permasalahannya. Kalau misalnya tidak, masih terus seperti itu, maka terjadilah sebuah negosiasi antara keluarganya. Panggillah gurunya, wah suami saya gak punya guru, ini kesalahannya. Kalau suami sudah gak punya guru, gak belajar ilmu, gak menuntut ilmu, tidak hadir ke majelis taklim, maka jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Oleh karena itu, hadirkan hati dan jiwa kita untuk selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya, hadir ke majelis taklim. Jangan lupa hadir juga Maulid Akbar Majelis bin Yahya, 19 November, Cisarua Puncak, Ahad pagi. Insya Allah, Bib, jazakallah khair. Masya Allah, ini penting banget tadi pesan dari Habib ya. Itu masalah orang zaman sekarang adalah gak punya guru. Itu penting loh jamaah. Jadi kalau sekarang jamaah merasa gak punya guru, ayo cek kanan, kiri, depan, belakang. Ada guru gak deket tinggal di situ. Bergurulah, harus punya guru ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh bisa ngobrol sama gurunya. Nah jamaah. Ada yang mau nanya lagi gak nih sama guru-guru kita? Sekarang masuk lagi deh ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sebelah kanan udah saya kasih kesempatan, yang sebelah kiri deh siapa yang mau bertanya coba angkat tangan. Ayo saya pilih ya yang pertama, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Nurholisoh dari Majelis Taklim Rodatul Mutakin Cibiru, Bandung. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana. Ya Ibu. Pak Ustadz, katanya orang yang marah itu dihasut sama setan. Benar nggak ya? Iya, berarti kita itu harus diruqyah ya Pak Ustadz. Oh, baik. Mohon ya Pak Ustadz penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tinggal di mana? warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung. Iya, Bandung. kemarin Datang Maulid Akbar. Iya datang Maulid Akbar. Tanggal 19. 19 November insya Allah. Baik kepada semuanya. Pertanyaan Ibu bagus. Bagus sekali. Apakah marah itu pemicunya setan? Iya. Iya. Apakah ia menyebabkan orang bisa marah gara-gara setan? Iya. Betul tidak? Tuh. Marah, orang yang marah, pernah kejadian. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diledek sama orang. Abu Bakar tenang, Nabi senyum. Tapi pada saat Sayyidina Abu Bakar ikut marah, maka Nabi pergi. Ditanya, ya Rasul kenapa nih kalian? Tadi waktu kamu diejek orang, kamu tenang, kamu sabar, itu malaikat pada datang. Tapi ketika engkau marah, setan datang. Ketika orang marah, itu gampang untuk dihasut setan, dibisikin setan. Coba ibu kalau marah sama suami, semua tanggal-tanggal yang lama, itu kau pernah, ahli sejarah. Ahli sejarah. Langsung ingat, dulu kau pernah melakukan kesalahannya. Kau pernah begini. Langsung Oh. ingat semua itu. Disitulah setan membisikkan. Yuwas wisu, Sudurinas. membisikkan. Cerai aja minta itu gitu. Menguntungnya bukan perempuan yang menalak laki-laki. Seandainya perempuan yang menalak laki-laki, tiap hari laki-laki ditalak. Telat talak. Betul tidak? Betul. Bu, Ya. apakah harus diruqyah? Ruqyahnya ruqyah mandiri. Apa? Sabar. Apa? Salat. Apa? Zikir. Apa? Mandi. Mandi, tidur. Itu. Atau pergi datang majelis. Maulidnya Habib. 19 November ya. Oh berarti ruqyah mandiri itu bisa kita lakukan melakukan zikir pagi petang juga Zikir. bisa ya. Zikir. Baik. Astagfirullahaladzim. Masya- Dari berdiri, duduk. Duduk. Dari duduk, baring. Jadi kalau orang marah, contohnya begini. Contoh, Kalau lagi marah, kesel banget. lagi marah berdiri, Emosi. jangan dari duduk berdiri. Dari berdiri, duduk. Duduk. Dari duduk. Tidur. Dari tiduran. Wudu. Wudhu. Kalau masih marah juga. Salat. Kalau masih marah juga. Berarti dia setannya. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Kita manusia itu harus pintar-pintar mengontrol emosi ya. Siapa lagi jamaah yang mau bertanya? Coba angkat tangan. Tadi yang sebelah kiri udah, sekarang yang tengah-tengah dikit deh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni dari Majelis Taklim Rodotul Mutakin Cibiru, Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya Bu. Tanya dong Ustadz Sam, Siap Ibu. bolehkah seorang anak memarahi orang tuanya jika orang tuanya melakukan kesalahan besar? Orang tua melakukan kesalahan besar, bolehkah sang anak memarahi orang Iya, tuanya? iya. Oke. Bagaimana cara penjelasannya. menegurnya Iya, gitu iya, kali ya Bu ya. iya, iya. Ngeri amat orang tua dimarahin sebenarnya boleh apa enggak sih Ustadz Syam? Jazakallah khair Ibu, pertanyaannya silahkan Ustadz Syam. Baik, kita buka dulu kisah yang sangat luar biasa yang Allah torehkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Azar, yaitu disebut abahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Sepenggal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayah yang melakukan kesalahan yang amat sangat besar. Menghadapi orang tua yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan apa itu? Bukan hanya menyekutukan Allah, tapi menjadi orang-orang yang membantu orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana Siddiqan Nabiya, seorang Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berdiskusi dengan ayahnya tanpa harus marah-marah dengan emosi. Menasehati, mengingatkan sangat boleh, bahkan wajib. Kenapa? Kita tidak pengen orang tua kita terjerumus ke dalam kesalahan yang berulang-ulang kali. Makanya menasehati orang tua, mengingatkan sangat diwajibkan. Tapi memarahinya tentu saja tidak boleh. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya? إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Wahai ayahku sayang. Menggunakan redaksi wahai ayahku sayang. Bukan ya abi, tapi ya abati, wahai bapakku yang aku cintai. Lima ta'budu, kenapa engkau menyembah? La yasma, sesuatu yang tidak bisa mendengar. Wala yubsir, sesuatu yang tidak bisa melihat. Wala yugni angka syai'a, sesuatu yang tidak bisa memberikanmu apa-apa. Sesuatu yang kau sembah itu sesuatu yang sangat miskin. Ya abati inni qad ja'ani min ilm. Maka jikalau dalam hal menasehati tentu dengan ilmu. Kalau enggak punya ilmunya bawa ke Maulid Akbar 19 November. Bawa ketemu dengan orang-orang yang berilmu. Bawa ke pengajian. Siapa orang-orang yang didengarkan oleh orang tua kita. Cara menasehatinya bukan kita yang memarahinya. Biar orang yang punya kapasitas yang memarahinya, yang menasehatinya. Kalau kita merasa tidak punya kapasitas. Pakai ilmu. Nabi Ibrahim dilanjutkan lagi kisahnya. Ya abati lima la ta'budis syaitan. Ya abati la ta'budis syaitan. Jangan nyembah syaitan wahai ayahku. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Sedikit ngancem orang tua tuh nggak apa-apa. Ngancem-ngancem dikit. Papa gak boleh tahu kayak gitu, haram tahu hukumnya, bisa masuk neraka. Nabi Ibrahim ngancem ayahnya, apa katanya? Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayah, aku sangat takut engkau bisa dapat azab dari yang maha pengasih. Tapi bahasanya dari yang maha pengasih. Maksudnya sembari menasehati ayahnya, sembari dia berharap sama Allah agar mengasihani orang tuanya. Yang maha pengasih yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata itu semua gagal. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengusirnya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim berhenti enggak? Kalau enggak berhenti kuusir, bahkan kupenggal kau Ibrahim. Kata Azar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim tetap menjawab dengan kelembutan, dengan penuh memuliakan, dengan penuh kehormatan, penghormatan kepada ayahnya. Qala salamun alaik. Semoga engkau selamat wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi.
Saya berharap engkau diampuni oleh Tuhanku. Innahu kana bi hafiya. Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Menasehati orang tua adalah sesuatu yang sangat-sangat berat dan juga sebuah dilema. Banyak di antara kita beruntung lahir dari orang tua yang baik, udah sholat, udah puasa, udah beriman. Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang lahir dari orang tua yang toksik. Lalu itu adalah ujian mereka, tahan emosinya, tahan amarahnya. Karena Allah tidak ridho kalau kita marah dengan sesuatu yang tidak benar tempatnya. Sayyidina Ali pernah berperang dari subuh sampai sore. Ketika sudah berperang berkelahi, pas sore hari sudah bisa menusuk orang tersebut. Pas mau ditusuk pakai pedang, diludahi wajahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Langsung dia tarik pedangnya, nggak jadi ditusuk. Ditanya, wahai Ali, dari pagi engkau berkelahi, engkau mau membunuhnya. Kenapa pas dia ludahi wajahmu engkau berhenti untuk melawannya? Kata Sayyidina Ali, karena waktu pagi saya melawannya karena Allah. Tapi waktu sore saya melawannya karena nafsu saya sendiri. Jadi saya tidak jadi, saya tidak mau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Masya Allah, jadi itulah belajar buat mengontrol emosi ya, mengatur emosi ya. Tapi kalau ngedengerin kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tuh Masya Allah banget ya Ustaz Syam ya. Masya Allah. Itu tuh kayak tingkat keimanannya bener-bener another level banget gitu. Betul, karena Nabi itu kan lebih tinggi ujiannya. Masya Allah, tabarakallah. Another level itu. Jazakallah khair. Beda level. Beda level, baiklah jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Jadi boleh sebenarnya kita mengingatkan orang tua kita, bahkan mengingatkan tentang api neraka ya Ustadz Syam ya, tapi tetap dengan cara yang baik. Jamaah, apa yang mau nanya coba angkat tangan lagi. Yang sebelah kanan kan tadi udah 3 kali, sekarang sebelah kiri juga 3 kali lah biar adil saya ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati dari Majelis Taklim Raudatul Muttaqin Cibiru, Bandung. Mau tanya dong Habib, Mangga. apakah perbedaannya marah dan tegas menurut Islam? Terkadang orang yang tegas itu nadanya suka tinggi. Nah, tapi apakah ada cara tegas yang diajarkan oleh Rasulullah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Habib wabarakatuh. silahkan. Ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara lemah lembut. Rasulullah tidak pernah memaki istrinya, tidak pernah main tangan terhadap istrinya, bahkan terhadap pembantunya Rasulullah tidak pernah keras dan tidak pernah main tangan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegurnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Bahkan kelembutan Rasulullah dirasakan oleh semua sahabatnya, keluarganya dan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat cerita, orang-orang Quraisy ini khawatir dengan keadaan seorang wanita Bani Makhzumiyah yang kedapatan waktu itu mencuri. Mereka berkata, siapa kira-kira yang bisa lobby Rasulullah nih? Mereka pun menjawab, nggak ada yang bisa lobby kecuali Usama bin Zaid. Yang mereka itu tahu Usama itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Usama pun berusaha untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usama ini berkata kepada Rasulullah, udah ringanin aja hukumannya, kasihan ini Bani ini dia baik soalnya dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat ini perempuan mau dipotong tangannya. Dengan kalimatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu mencuri. Ini adalah menegaskan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdiri berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah mereka yang memiliki kedudukan. Di antara mereka tahu dia mencuri tapi tidak dihukum. Karena apa? Karena kedekatan, karena punya harta, karena dekat dengan pemerintahan. Ini mereka menunjukkan bahwasanya kehancuran kata Nabi Muhammad. Pemimpin yang tidak adil menempatkan sesuatu di dalamnya tidak ada keberkahan. Kehancuran yang ada. Dan sebab yang paling utama adalah ketika mereka mencuri orang miskin dihukum, dipenjarain. Ini kehancuran zaman dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat la qata'atu yadah. Demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya. Ini maknanya apa?
tegasnya Rasulullah. Siapapun mereka yang melanggar aturan Allah, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum oleh Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya. Itulah yang menyebabkan perbedaan antara zaman Rasulullah dan zaman-zaman dulu. Kehancurannya karena pemimpin yang gak adil, dilihat temannya gak dihukum. Dilihat orang miskin gak punya power, hantem. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Jadi kalau jadi pemimpin di Indonesia ini harus menjadi pemimpin yang jujur dan adil insya Allah. Kita sebagai masyarakatnya juga doain pemimpin kita dong. Semoga Allah pilihkan yang terbaik insya Allah. Nah, jamaah Islam itu indah. Habis ini kita insya Allah masih belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema jangan marah-marah nanti gak berkah. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.